Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Minggu kemarin kita sudah tahu konsep teknologi aplikasi web, apa aja yang dibutuhkan kalau bikin web, terus habis itu profesi dalam dunia IT itu apa aja dan lain sebagainya bagi kamu-kamu yang kalian sudah mengumpulkan kayak gitu. Nah, hari ini kita akan mulai praktek. Kita tahu bahwa web statis, web yang akan kalian pelajari itu ada dua hal yang dibutuhkan untuk bikin web. Yang pertama ada editor teks, yaitu Notepad dan lain-lain. Lalu web browser itu Mozilla dan lain-lain. Editor teks untuk menuliskan kode programnya, web browser untuk menjalankan program yang sudah kita buat, kayak bikin web gitu, menjalankannya. Nah, bagaimana keadaan daring yang belum semua siswa mempunyai laptop? Kita punya namanya REPL untuk praktek. Nah, di dalam REPL itu sudah tersedia editor teks dan web browser secara virtual atau online, kayak gitu. Nah, maka dari itu karena kita sudah pakai REPL, makanya kita belum butuh lagi untuk pakai editor teks dan web browser karena kita praktek langsung lewat HP. Bagi kamu yang punya laptop, ya nanti bisa menggunakan laptopnya, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya, bahasa yang akan digunakan bernama HTML, Hypertext Markup Language. Nanti kalau kalian ingin mengetahui HTML secara dalam, silakan buka petanikode.com tutorial /HTML. Jadi silakan dipelajari di situ apa-apa aja HTML itu seperti apa. Nah, yang pertama saya akan mengenalkan tag HTML itu apa aja. Nanti bisa belajar di sini. Tapi yang dicontohkan di sini saya coba klik. Yang dicontohkan di sini adalah ketika kalian praktek menggunakan laptop. Jadi pakai web browser dan text editor. Jadi pakai seperti ini. Ini di notepad-nya, lalu menjalankannya di web browser. Nah, sedangkan kan kita prakteknya pakai REPL, jadi kita belum butuh untuk eksekusi programnya, kayak gitu. Nanti kalau mau butuh-butuh lihat praktek HTML bisa ya, lihat di sini. Ya, oke. Sekarang kita langsung buka yang namanya REPL. Oke, sebelumnya kita harus tahu bahwa HTML itu struktur dasarnya. Struktur dasar HTML itu adalah tag HTML diakhiri dengan tag /HTML. Jadi, struktur dasar HTML itu harus diawali dengan tag. Jadi, buka kurung namanya tag. Tag HTML diakhiri dengan tag /HTML. Di dalamnya dia ada tag head. Di dalam tag head dia ada title. Ditutup dengan /title. Ditutup dengan /head. Nah, ini berarti artinya head ini ada di dalamnya HTML. Nah, si title ini ada di dalamnya head kayak gitu. Kayak gitu ya. Lalu ada namanya tag body dan tag /body. Nah, jadi HTML itu selalu diawali dengan tag dan selalu diakhiri dengan tag /. Di dalam tag HTML ada tag head dan tag body. Di dalam tag head ada tag title dan tag /title. Ini adalah struktur dasarnya. Kalau kalian prakteknya pakai editor teks ini nanti untuk menuliskan kode programnya, kalian butuh untuk mengetikkan ini. Tapi karena kita sudah pakai repl.it, makanya kita tidak perlu menuliskan itu. Oke, lanjut. Kita klik login. Kalian login sesuai dengan yang kalian kemarin bikin akunnya. Terus kalian masukkan di sini passwordnya kalian sesuai dengan yang kalian bikin kemarin. Nah, struktur dasar yang ada di sini nanti punya HTML sudah ada, tercipta langsung di REPL. Nah, ini adalah nama akun saya @dinda_smkn6. Itu adalah akun REPL saya. Nah, cara pertama adalah klik New REPL. Silakan pilih language. Bahasa yang kita gunakan adalah HTML, CSS, JavaScript. Ketika kita pilih, maka di sini langsung nulis. Langsung tercipta. Maksudnya, ini kalian hapus aja. Kita hapus aja, lalu
kita tuliskan nama foldernya. Misalkan saya kasih nama Dinda 1, nama foldernya. Ketika kayak kita klik create REPL, oke, masih loading, ditunggu dulu. Nah, ini adalah struktur HTML. Ada HTML, ada head, ada title, ada body, ada HTML. Ini adalah struktur dasarnya sudah tercipta. Kita nggak usah bikin lagi, kayak gitu. Nah, tadi My Repels, misalkan kita ke My Repels, ini klik di sini My Repels. Tadi kan bikin folder bernama Dinda 1. Nah, ini Dinda 1 ini. Gitu. Ini adalah foldernya. Folder, di dalam folder itu kan banyak file-file ya. Ya, ini adalah ibaratkan sebagai folder. Ini pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Baru dibikin 20 detik yang lalu. Masih 0 KB, masih belum ada script di dalamnya. Nah, ini Bu Dinda sudah banyak. Ada Bootstrap, ada ini. Ini kan saya ngajar kelas 11 sama kelas 12. Tapi yang dipakai PHP Web Server. Kalau kamu masih HTML. Kembali lagi ke sini, kita klik. Oke, maka akan seperti ini. Nah, nanti langsung aja praktek di dalam body. Tadi kan saya sudah bilang, kalau HTML itu selalu diawali dan diakhiri dengan tag slash, gitu. Diakhiri dengan tag slash, gitu. Nah, jadi di sini semua yang di dalam body. Nah, kalau saya Bu Dinda di sini kan berarti semua yang di dalam body ini kan ada tag body diakhiri dengan tag slash. Berarti kan ini saya lagi di dalamnya body gitu. Semua tag yang di dalam body akan tampil di web kayak gitu. Yang diibaratkan tadi sebagai editor teks itu adalah ini. Yang diibaratkan sebagai web browser untuk menjalankan dari script itu adalah ini nanti. Oke, di dalam body misalkan saya tuliskan Dinda. Lalu saya, untuk tahu hasilnya, saya klik run di sini. Maka akan tercipta tulisan Dinda di sini. Bisa dipahami ya? Nah, ini kalau kita nuliskan semua yang kamu tuliskan di dalam body ini akan tampil di web kayak gitu. Misalkan saya nuliskan Dinda ya berarti Dinda seperti ini. Nanti kamu kenal namanya elemen HTML. Nanti boleh dibaca di sini apa aja elemen HTML itu. Saya kasih contoh dulu elemen HTML yang pertama adalah heading. Heading itu ada heading 1 sampai heading 6. Jadi misalkan saya tuliskan seperti ini. Diawali dengan tag H1 dan diakhiri dengan tag slash H1. Harus diakhiri di sini. Nah, saya klik run, maka akan ada tulisan SMK Negeri 6 Malang dengan teks paling besar. H1 itu adalah heading. Ini, heading untuk tulisan paling besar, H6 adalah tulisan paling kecil. Kita buat aja seperti ini. Bisa di-copy. Heading hanya sampai 6, H1 untuk ukuran teks paling besar, H6 untuk ukuran teks paling kecil. Oke, kita coba seperti ini. Nanti kamu juga bisa mewarnai web, membuat background, dan lain sebagainya nanti juga bisa. Tapi kita belajar perlahan dulu karena kalian masih awal bikin webnya, kayak gitu. Nah, ada H1 sampai H6. Saya klik run, maka akan seperti ini tuh. Yang pakai heading 1 tulisannya paling besar lalu mengecil-mengecil paling kecil pakai heading 6. Berarti kamu sudah kenal satu elemen HTML. Elemen HTML yang pertama yang kamu kenal adalah heading. Oke, yang kedua setelah ini adalah saya akan ajarkan font. Atau sebelum font saya akan oke, saya langsung ajarkan font dulu. Nah, di heading 1 saya pakai di dalam sini font face sama dengan Arial misalkan. Nah, karena di sini diawali dengan H1 dan diakhiri dengan tag slash H1, di sini ada tag font, ini adalah elemen HTML font, ya berarti di sini harus ditutup dengan tag slash font. Kan yang lapisan paling luar
adalah H1. Di dalam H1 ada font. Nah, berarti ditutupnya harus di sini. Enggak kan dibuka di sini pertama H1 yang dibuka terakhir adalah yang task slash H1. Nah, di dalam H1 itu adalah font. Ada font, elemen font yang mempunyai atribut bernama face kayak gitu. Nah, nanti di akhirnya juga yang sebelumnya slash H1. Maka ketika dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, ini yang bertipe Arial, yang ini masih Times New Roman. Jadi defaultnya web untuk jenis tulisannya adalah Times New Roman. Tapi kalau kita rubah bisa menjadi Arial. Kita coba misalkan di sini kita pakai di H6 aja. Kita pakai font face-nya misalkan Kristen ITJ. Untuk penulisan fontnya harus betul ya, sesuai dengan nama fontnya. Kalau misalkan nanti tidak hafal atau tidak tahu, bisa cari tahu browsing apa aja font di dalam untuk penulisan web gitu. Nah, ini ketika saya tulis di sini, saya klik run, maka untuk yang bawah akan bertipe ITC, Kristen ITC gitu. Nah, jadi ini saya ibaratkan elemen itu adalah ibu untuk kehidupan sehari-hari. Saya ibaratkan atribut itu adalah anak. Nah, untuk elemen itu adalah heading ini tadi. Jadi kamu sudah kenal elemen bernama heading dan font. Di dalam font tadi ada atribut atau anaknya. Tadi kan ada font face sama color. Nah, mereka tetap satu tag. Satu tag itu ya. Nih, mereka tetap satu tag. Nih. Oh, color belum saya pakai. Mereka tetap satu tag. Jadi, font, face itu adalah atribut, font adalah elemennya. Jadi, kamu sudah kenal font untuk elemen, udah kenal face untuk atributnya. Selain face, color itu, font itu punya atribut bernama color. Misalkan di sini saya tulis green, berarti untuk warna tulisan. Apakah di sini harus ditulis slash font atau slash color? Tidak perlu, karena dia satu tag. No, satu tag. Tuh, satu tag. Jadi yang ditutup ibunya aja, gitu. Oke, berwarna hijau, gitu ya. Berarti kamu sudah tahu bahwa font itu elemen HTML, lalu dia punya atribut bernama face untuk jenis tulisan, dan color untuk warna tulisannya. Sekarang ke heading. Heading elemen HTML sebagai ibu dan dia mempunyai atribut berupa align. Align itu untuk tata letak. Kalau ini tadi kan tulisannya rata kiri semua tuh. Kalau align nanti bisa tengah dan kanan. Coba di sini. Karena anak harus di dalamnya kan? Nah, harus di dalamnya dalam satu tag. Misalkan ini saya tulis center. Tidak perlu ditutup di sini karena dia sudah satu tag dengan ibunya. Siapa H2? H2 berarti yang ini ya. Nanti dia akan di tengah. Oke, dia akan berada di tengah. Gitu. Misalkan yang ini tadi, yang H6 kita mau kasih dia rata kanan, misalkan di sini ya, berarti di sininya di dalam H6-nya ditulis align sama dengan right. Saya run, maka dia akan rata tengah kanan gitu. Berarti ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya mau kamu buat, berarti kan kamu sudah kenal elemen HTML. Yang pertama kamu sudah kenal namanya heading dengan dia punya atribut bernama align. Yang kedua kamu sudah kenal elemen bernama font atau ibu bernama font. Dia punya anak atau atribut bernama face dan color. Kamu sudah kenal dua ini dulu. Ya, sampai ini dulu aja. Atau misalkan pengen saya tambahin satu lagi, yaitu elemen HTML bold, underline, italic. Kamu tahu di dalam Microsoft Word kalau bold itu untuk menebalkan, underline untuk garis bawah, dan italic untuk garis miring. Tagnya apa? Tagnya untuk bold itu pakai tag B diakhiri dengan tag slash B, itu untuk bold. Underline apa? Tag U diakhiri dengan tag slash U. Italic apa? Tadi underline ya.
diawali dengan tag I dan diakhiri dengan tag /i. Kamu berarti sudah kenal 3 elemen HTML. Tapi untuk bold, underline, dan italic tidak punya atribut atau anak. Dia hanya elemen saja. Misalkan di sini saya mau yang ini, SMK Negeri 6 Malang, berarti yang H1 ya. Yang H1 ini saya pengen bergaris bawah misalkan. Ya berarti tulis di dalam sini lagi. Nah, bergaris bawah U. Berarti U-nya di sini. Misalkan saya tulis U-nya di sini, tag /U-nya ini adalah salah. Karena tag /U itu di dalam. Kalau yang lapisan terluar tadi kan H1, berarti yang di akhirnya terakhir ya H1. Berarti ini ditaruh di dalam font. Jadi strukturnya itu jelas. Siapa yang dibuka di depan sendiri, dia ditutup di akhir. Siapa yang dibuka kedua, berarti dia ditutup yang kedua. Siapa yang dibuka ketiga, dia ditutup di sini. Gitu ya, tahu urutannya ya, H1 font U/font/H1. Kalau misalkan, Bu, saya mau U-nya itu di depan sendiri, ya bisa. Gini, misalkan saya mau di depan sendiri, ya berarti dia nutupnya harus di belakang sendiri. Tergantung strukturnya kamu. Nggak masalah, yang penting buka nutupnya udah benar. Saya run. Oke, kayak gitu ya. Oke, nanti terapkan juga untuk bold, underline, italic terapkan. Tugasnya adalah buat sesuai dengan contoh. Maksudnya sesuai dengan contoh itu adalah terapkan elemen HTML berupa heading, font, dan bold, underline, italic. Terapkan 3 ini, heading, font, bold, underline, italic. Terserah kamu mau bikin mau seperti apa, pokoknya menerapkan heading, font, bold, underline, italic. Kayak gitu ya, boleh menuliskan nama kamu dan lain sebagainya. Oke. Oke, masih ada waktu 7 menit untuk record videonya. Nanti silakan setelah hasilnya seperti ini, misalkan hasilnya seperti ini, kamu ini copy, kamu buka di new tab, kamu paste di sini lalu kamu enter. Tunggu ya, masih loading. Kamu enter. Nah, ketika kamu enter, ini adalah hasilnya. Yang kamu print screen nanti ini. Ini silakan print screen, lalu kumpulkan, upload di Google Form, gitu ya. Jadi caranya ini di copy, taruh di new tab, baru seperti ini. Ini adalah hasilnya web kamu. Nah, kalau kenapa Bu kok gak ini aja di print screen, gitu misalkan. Dia tampilannya kecil soalnya. Gitu. Kalau ini kan besar, gitu ya. Silakan ketik apa aja yang ada di sini, maksudnya nggak harus SMK 6, nggak harus Dinda, terserah tulis nama kamu juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.